Halo guys, balik lagi bersama gua Dewa Fikri di Guns Otomotif, dan kali ini gua mau ngasih tahu ke kalian bahwasanya mobil Toyota Luna tahun 2002 apakah masih cocok dipakai tahun 2025. Kita lihat video ini, oke. Sip. Yang pertama kali mau gue kasih tahu ke kalian adalah bagian mesinnya. Jadi bagian mesin mobil ini, dapur pacunya itu dia itu tipe mesinnya itu 5A FE, dia itu 1500 cc, 4 silinder 16 katup, tenaganya sampai 100 HP, torsinya itu 124 Nm. Nah itu kurang lebihnya. Oke, nah untuk spesifikasinya mobil ini udah nggak usah diragukan lagi ketahanannya, ketangguhannya ya, karena mobil ini pada zamannya dipakai untuk armada pertaksian. Jadi sangat oke dipakai di tahun 2025. Kenapa gue bilang sangat oke? Karena mobil ini kembali lagi sudah dipakai oleh armada pertaksian. Jadi sangat irit. Disclaimer dulu, ini iritnya tidak seirit mobil LCGC lanjut. Oke, bisa dibilang irit juga tangguh. Yang penting nih, lo itu rutin ganti oli, rutin tune up, perawatannya itu aja kalau masalah mesin. Nah, ini mesin mobil gue tuh sebenarnya masih oke, masih bagus, cuman kotor aja. Gue minta maaf ya. Oke, nice. Nah, ruang mesin ataupun bagian kap mesin ini enak di mobil Toyota Luna. Ketika lu buka kap mesin, jebret. Nah, semuanya itu ada dari dinamonya ataupun minyak remnya. Nah, soalnya gue tuh dulu punya Kia Visto, ya, dia itu dinamo alternatornya itu ada di bawah ban gitu. Jadi dia tuh kalau misalkan mau ganti dinamo alternator harus buka ban. Sedangkan Soluna ini nggak usah, nggak perlu. Buka kap tuh di bawahnya ada dinamo alternatornya. Jadi kalau untuk perawatan orang bengkel enak lah ya. Oke. Jadi kalau untuk bagian mesin mobil ini masih oke. Yang penting kalau ketika teman-teman mau nyari mobilnya yaitu nggak ada rebesan. Itu aja kuncinya. Jangan sampai ada rembes dan rutin ganti oli. Oke. Kita ke bagian desain ataupun bodinya ya. Sekarang kita ke bagian desain mobil Toyota Luna tahun 2002 ini. Oke, yang pertama desainnya itu tidak ketinggalan zaman. Gue bilang tidak ketinggalan zaman dan abadi ya. Karena dia lekuk-lekuknya itu dia gimana ya? Lekuk-lekuknya itu elegan ya. Dia tuh nggak terlalu ngotak juga, nggak terlalu banyak lekukan-lekukan yang aneh gitu. Jadi ya ciri khas tahun 2000-an itu, milenial gitu kan ya. Dia itu simple, timeless, ringan, tidak ringkih. Nice. Nah, kalau untuk dimensinya dia tuh sama kompetitornya itu Baleno ya. Lebih panjang ini. Jugaan kalau untuk bagian akselerasinya, belok-belok ataupun nyalip-nyalip, dia tuh masih sangat enak banget. Apalagi lu kasih ceper. Jadi nggak limbung gitu. Nah, kalau body, nah teman-teman bilang, "Bang, bodinya kan terlalu tua sih Bang di tahun 2000-an. Bang, bodinya kan terlalu ini itu sih Bang. Bang, bodinya kan terlalu kayak gini. Alah, gak usah kemakan omongan orang guys. Jadi mobil Toyota Luna ini lu modif kayak apapun bisa, biar lu make nggak malu-maluin banget ya. Kayak contohnya tuh dimodif-modif tipis, dikasih roof box, bempernya dicat abu-abu kan, dikasih roof rack segala macem, velgnya ganti kaleng, biar apa, biar culture gitu. Jadi kalau untuk dunia pelculturean nggak malu-maluin lah kalau kita mobil yang begitu. Anjay, yang penting culture. Nah, oke, sekarang kita lihat di bagian lampu depannya. Lampu depannya itu dia itu standar aja, nggak aneh-aneh, cuman bentuknya ya kotak trapesium begitu ya. Dia tuh nggak ada yang aneh-aneh, lekukannya juga nggak mengecewakan banget gitu, cuman lampu sen. Nah, yang ini lampunya udah gue ganti Proji, anjay, kekinian. Nah, grillnya itu juga dia nggak aneh-aneh, hanya garis-garis saja. Emblem, oke, itu aja. Lampu depan, kiri kanan sama, dia nggak aneh-aneh, nggak memalukan lah ya. Nah, untuk kap mesin, nah dia itu timeless, sederhana namun elegan. Nah, oke, bagian bawah dia ada bumper dan juga ada plat nomor. Ini pajaknya hidup, ada lampu tipis-tipis lah ya, lampu seri tipis-tipis lah ya. Biar apa ya, biar
kaca-kaca aja biar keren gitu ya nggak sih. Nah, kalau kita lihat bagian samping mobil Toyota ini, dia tuh nggak aneh-aneh juga guys. Dia ya hanya sedan yang ala kadarnya, yang elegan gitu ya. Cuma di sedan bentuk set, nah langsung motong gini, nggak ada lekak-lekuk yang aneh-aneh yang tadi gue bilang. Nah, gue di sini cuma pasang talang air sama crossbar aja biar culture dikit. Nah, kita lihat di bagian belakang dari mobil Toyota Luna tahun 2002 ini. Nah, lihat aja bentuknya tuh, bentuknya nggak mengecewakan. Bentuknya itu ya rasional aja gitu. Di tahun 2025 masih diterima oleh kalangan masyarakat, maupun itu orang tua, maupun itu anak muda, dan lain sebagainya. Gua setuju sama mobil ini, bahwasanya mobil ini nggak pernah ketinggalan zaman. Nah, kita lihat ke bawah sini, bagian bagiannya lampu dia tuh masih sangat oke di tahun 2025 ini, nggak ketinggalan zaman. Hanya ngotak biasa tapi elegan. Nah, di sini dia ada lampu nih. Simple tapi elegan, mewah gitu. Simpel bagian belakangnya ini, elegan, abadi lah ya. Oke, nggak ketinggalan zaman intinya. Nih sebenarnya plat nomor belum gua pasang. Jadi rencana mau gue cat abu-abu ataupun silver gitu ya biar manis. Knalpot gua pakai Alpino, wanjay. Guys, yuk sekarang kita lihat bagian dalamnya yuk. Kalau untuk bagian dalam mobil Toyota Luna ini, dia tuh nggak banyak cup holdernya guys. Hanya ada laci penyimpanan saja. Tapi dalam hati lu bertanya-tanya, apakah kepake sih cup holder itu di tahun sekarang? Nah, jawabannya itu kepake guys. Karena kalau kita mau pergi kemana-mana, pasti kita bawa kopi, bawa minum aqua atau lain sebagainya. Karena itu penting. Karena terbebas dari dehidrasi, anjay. Nah, it's okay walaupun dia nggak ada cup holdernya, tapi masih ada laci penyimpanan banyak di tengah. Dia konsol box tengah, dia tuh masih ada laci yang lumayan besar untuk kita naruh-naruh HP. Di atas dia ada dashboard yang datar. Jadi kita untuk naruh ya mungkin itu kayak snack-snack biasa, jajan-jajanan biasa ataupun alat-alat biasa lah ya. Yang lain sebagainya pun HP juga bisa di situ. Nah, untuk bagian samping dia ada juga laci penyimpanan. Nah, bentuknya itu sangat kalau gue bilang sih ya bentuknya ya bagus sih, standar. Nggak aneh-aneh gitu. Nggak yang mengecewakan banget gitu bagiannya. Tapi kalau untuk seluruhan sih oke, dia tuh cuma ada satu cup holder bagian tengah. Itu cocok. Pas untuk naruh tumbler kalau lu pergi kemana-mana harus minum kopi segala macam, cocok di tengah, di bawah, di belakang apa namanya rem tangan. Oke. Kalau untuk posisi mengendarai di bagian sopirnya ya, kalau kita sedang ngebawa mobil ini ya, posisinya itu dashboardnya datar, jadi visibilitasnya itu luas. Tempat duduknya pendek, enak, jadi dia nggak bikin capek. Kalau lu bawa kijang pasti kan ada hawanya itu kayak berkeringat, kayak berdiri gitu sih nggak sih bawanya. Nah, sedangkan kalau Luna ini bawaannya tuh santai karena dia tuh sedan, anjay. Nah, kalau untuk bagian penumpang depan kiri ya is oke, nyaman. Karena ada seatbeltnya, jadi nggak usah dikhawatirkan lagi kalau untuk keselamatan. Bagian belakang juga dia sama aja. Bagian belakang dia luas. Karena mobil Toyota Luna ini memiliki kabin yang luas ketimbang kompetitornya yaitu Baleno. Itu yang gua tahu ya. Jadi lihat dalamnya lagi. Dalamnya luas, nggak bosanin. Di belakangnya ada audio, jadi kalau untuk permusikan dia bisa. Bagasinya luas. Nah, sebenarnya yang kurang dari mobil ini apa ya? Sebenarnya nggak ada kurangnya sih guys. Budget diangkat 35 jutaan ke bawah ataupun 35-an, 30-an lah. Mobil ini cocok. Oke, buat teman-teman yang bertanya-tanya apakah mobil gua ini dijual, mobil gua dijual. Mobil gue dijual bukan karena gue nggak suka, tapi karena gue emang jual beli aja gitu, asik aja itu kalau jual beli ya. Lalu gue kasih tahu sedikit spesifikasinya, yaitu dari lampu bilet aja depan, velg ganti 15, dia ceper depan belakang. Nah, nggak ada yang perubahan signifikan sih dari mobil ini, hanya ganti velg sama ban aja sih. Terus, tapi semuanya is oke lah, masih bagus semua, mesin-mesin masih bagus. Kenapa bang mobilnya dijual? Oke. Mobilnya dijual karena kita suka jual beli aja, kita nggak jual rusak ataupun yang lain sebagainya. Mobil masih bagus, masih enak betul. Ini AC masih dingin, kisi-kisi AC-nya yang sedikit bermasalah, ada yang patah-patah tipis lah ya. Maklum. Nah, kalau untuk off-road ya is oke lah mobil ini lah, pakai jalan jauh, Bandar Lampung, Kisting, Kota Agung, Lampung Tengah, Metro, Kota Bumi lah masih bisa. Oke. Oke guys, kita sudah ada di akhir video dari konten hari ini, dan saya doakan teman-teman yang nonton video ini semoga diharamkan oleh api neraka ya Allah, amin ya Allah, ya Allah, dan dimurahkan rezekinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.